Ini enggak, ini. Buat gerakan itu. Ica bau banget. Tai bener lah ya. Udah banyak banget ya. Sumpah kalau nggak diganti beleberan. Demi Allah. Cepat. Berantakan. Ayolah. Aku udah. Dia bisa nyium. Hadis terbesar. Aban ya. Bisa dimana dia? Aku berak dia bilang. Iya, abang berak. Ebit. Nah. Ngapain? Kincirnya kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi direkam. Bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah agar kita manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, di dalam surat 3 ayat 138, coba baca terjemahannya. Ica bukan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran, ya. Jadi kalau kita perhatikan surat 3 ayat 138, Allah selalu menyatakan Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu ditawarkan kepada semua manusia, tetapi tidak semua manusia itu yang mendapatkan petunjuk karena dia tidak mencapai kepada ketakwaan, ya kan? Nah, jadi yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sudah diterangkan, dia takut kepada Allah, takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Kalau dia takut kepada ancaman-ancaman Allah, dia akan mendapatkan petunjuk, mendapat mengambil hikmah daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian di surat 20 ayat 113 itu, demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka itu bertakwa, agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran. Nah, jadi karena ancaman-ancaman itulah orang-orang yang bertakwa itu takut akan
tidak tunduk kepada aturan-aturan Al-Quran sendiri. Kalau bagi orang yang tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah, ya dia semena-mena saja melakukan sesuatu. Karena dia tidak merasa ada perintah dan ada larangan. Inilah yang menjadi sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Kebanyakan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang kebanyakan tidak bertakwa itu berarti lah salah satu di antaranya orang-orang yang membangkang terhadap apa yang digariskan Al-Quran, digariskan Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi hendaknya Al-Quran itu menjadikan sebuah pelajaran dan menjadi gaya hidup manusia di dalam perjalanan hidupnya, dunia sampai akhirat. Kita lanjut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang harus dan luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dilanjutkan di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau ayat ini kan hafal. Bagi ustadz itu hafal, bagi siapapun yang mengaji itu hafal. Di surat Ali Imran ayat 133. Disuruh bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Dan dari Tuhanmu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dari ayat yang pertama tadi, Al-Quran itu adalah penerangan bagi seluruh manusia, tetapi tidak semua manusia yang bisa bertakwa. Kenapa? Karena dia tidak segera minta ampun kepada Tuhannya. Kenapa sih? Ya, jadi kenapa kita disuruh bersegeralah kamu minta ampunan dari Tuhanmu? Karena manusia itu dalam keadaan lalai. Manusia itu dalam keadaan lalai, ya, dan dan tidak. Nah, itu kan Maryam. Ya. Ya, terus di ayat 134-nya coba baca. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Ya. Orang yang Ya, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 134-nya tetap tadi bersegeralah kamu minta ampunan kepada Tuhanmu pada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri-cirinya bertakwa itu ayat 134-nya itu. Yaitu ciri-cirinya adalah menafkahkan harta di waktu lapang dan waktu sempit. Nah, jadi menafkahkan harta itu tidak tunggu kita kaya dulu, tetapi kita harus menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit. Apa itu waktu lapang? Waktu lapang ketika ada kesehatan, kita ada uang, ada orang yang akan diberikan santunan. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, waktu sempit. Waktu sempitnya itu ketika dia tidak punya uang.
tidak punya apa-apa, tetapi hanya punya ilmu pengetahuan. Itu waktu sempitnya. Dia bisa hanya menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada siapa yang dekat dia. Memberikan nasihat kepada orang sekelilingnya. Itu sudah termasuk sedekah. Nah, itu menafkahkan hartanya. Atau menyalurkan harta orang lain kepada yang berhak menerimanya. Kita minta tolong kepada orang kaya agar dia memberikan sedekah kepada orang ini. Sudah termasuk menafkahkan harta walaupun bukan harta kita, tetapi harta orang. Atau ngajak orang untuk berbuat baik. Itu sudah salah satu diantaranya untuk menafkahkan harta. Nah, jadi tidak ditunggu kita kaya dulu baru menafkahkan harta. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini kan sudah berulang kali. Menahan amarah itu adalah suatu hal yang ciri khas yang ketiga, ya. Ciri khas yang ketiga, menahan amarah itu. Ya, kalau kita mau marah, kita harus mikir dulu, apakah ini marah kita itu ada manfaatnya apa tidak, atau merusak diri kita sendiri. Sebab orang-orang marah biasanya emosionalnya tinggi, kemudian kadang-kadang dia jatuh pingsan saking marahnya kepada orang lain. Gemetaran. Nah, ini orang marah kegemetaran itu berarti adalah orang kerasukan setan. Inilah yang disebut dengan menahan amarah. Orang yang kuat untuk menahan amarah adalah orang-orang yang disebut kuat imannya. Kenapa dia tidak bisa langsung marah? Kalau perlu dia pergi jalan dulu, pergi ke ke kamar mandi, dia beruduk dulu supaya dia tidak kerasukan setan itu. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sesuatu ketika kita terpancing marah oleh orang lain. Nah, jadi menahan amarah itu adalah orang yang kuat imannya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Kita sudah tersinggung, kita sudah dicaci maki, sudah dihina oleh orang. Tetapi kita merasa tersinggung. Kita tidak mau memaafkan walaupun orang itu sampai hari kiamat karena sakit hatinya kita. Nah, jadi memaafkan kesalahan orang lain itu adalah paling berat bagi setiap manusia. Jadi oleh sebab itu kita harus bersifat yang seperti itu karena Allah juga pemaaf. Jadi bagaimanapun orang durhakanya kepada Allah, Allah itu selalu memaafkan kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Diampuni segala dosanya. Masa kita manusia saja tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Nah, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang disebut dengan kebajikan yang tadi itu bersegera minta ampun kepada Allah, menafkahkan harta di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang disebut dengan kebajikan itu. Itu harus ada di dalam diri setiap manusia agar dia mendapatkan surga, tiket surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri yang seperti itu harus ada di setiap diri manusia. Bersegera minta ampun. Kenapa dia bersegera minta ampun? Karena dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia tidak mengikuti aturan Allah. Makanya bersegera minta ampun. Makanya orang menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebab segala sesuatu itu pancingan dari luar diri kita selalu mengajak kita, menggiring kita kepada kesesatan, menggiring kita kepada kemarahan, menggiring kita supaya kita tidak menafkahkan harta, menggiring kita supaya kita tidak memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kita lanjut. Berikutnya. Baca tuh. Gak bisa di shutdown nama si shutdown. Mati. Baca apa? Mama Maria, Mama Hisham. Oke, itu aja dibalik. Tuh. Sama Mariam di zoomnya di dulu. Mau dia dimatiin. Oh, gitu. Yang mana, Kak? Yang Bukan,
Indo 78. Diam. Mari, diam. Dong. Ini Ya. Diam, diam, diam. Ini dari Datang bersama. ayat Air tadi. ayat 90. Air tadi aku pingsan kalau dari tadi. Kamu angkat. Seperti ini. Diam. Gitu ya. Nggak langsung gitu. Oh, checklistnya. ini baca. Satu dia nih. Ya. Bukanlah menampakkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, Kayak Hati aja. Lanjut apa lagi deh? mencintainya yatim, miskin, musafir yang membahayakan orang-orang yang dan memerdekakan Maryam Budi katanya. yang sholat dan dan orang-orang yang berjanji Maryam Budi iya. mereka itulah orang-orang yang Maryam Budi. berjanji Maryam Budi. Ya. mereka itulah Nanti Ya. Maryam kan budung. Ya. Budung ya. Di dalam surat 2 ayat 177. Al-Qur'annya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal musyrikina wal maghrib gigit. walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zuwil kurba wal yatama wal masakina wa benas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba'si ulaika allazina sadaquna wa ulaika humul muttaqun. Jadi kata Allah, bukanlah menafkahkan harta, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Jadi bukan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu adalah sebuah kebajikan. Orang pergi ke Mekah atau menghadap ke barat atau meniru budaya-budaya barat, tetapi pergi ke Mekah itu bukanlah suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah yang pertama, beriman kepada Allah dan hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat dan kitabnya, beriman kepada nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, ya, dan memerdekakan hamba sahaya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar
imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maryam kan dadang. Nah, dan menyebarluaskan dan menyiarkan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, jadi ini salah satu kunci-kunci yang diberikan oleh Allah itu untuk kita melakukan sebuah kebajikan. Jadi bukan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat itu saja sebuah kebajikan, akan tetapi adalah sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak akan mendapatkan sebuah kebajikan. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, kita yakin bahwa pada satu hari kita akan apakan hari kiamat, itu hari kemudian. Kemudian pada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Orang musafir, kemudian yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba saya, orang yang sudah susah hidupnya, kita berikan ilmu pengetahuan sehingga dia hidup dengan pengetahuan itu, berarti kita memerdekakan supaya dia tidak tergantung kepada majikannya. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat itu artinya di dalam diri kita bahwa harus ada sebuah panggilan bahwa kita itu adalah menghadap kepada Allah, melaporkan kepada Allah. Kemudian menunaikan zakat, harta yang kita peroleh kita bersihkan. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Kalau berjanji itu jangan mungkir. Kalau kita berjanji harus ditepati. Jadi orang yang lupa kepada janjinya atau melupa-lupakan janjinya itu adalah orang-orang yang ciri-ciri orang munafik. Kemudian orang-orang kemudian orang yang sabar dalam kesempitan, ya seperti sabar yang tadi ya. Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Dalam kesempitan dia menahan dirinya supaya dia tidak sembarangan melakukan tindakan. Dia bersabar dulu. Gak boleh termasuk bernafsu benar untuk mendapatkan sesuatu. Jadi orang yang tidak sabar adalah orang yang selalu dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Nah, seperti pilpres ini kita sudah tahu, lihat. Melihat suatu angka yang di quick count itu terlalu besar, ya, dia selalu mengatakan bahwa kita sudah menang. Padahal itu adalah angka-angka yang manipulasi. Nah, itu artinya tidak orang yang menjadi yang memberikan pengumuman yang berhak untuk menyampaikan sesuatu hasil dari perhitungan itu bukan pesertanya, tetapi adalah orang-orang yang ditunjuk resmi, yang diberikan SK resmi seperti KPU, Bawaslu. Itu orang yang berhak untuk mengumumkan kemenangan itu. Dan yang pesertanya jangan sampai menjadi wasit bahwa dia menang, tidak boleh. Kemudian penderita dalam peperangan, dan itulah orang-orang yang benar. Yang benar imanannya seperti itu. Yang mendapati janji tadi, orang-orang yang sabar tadi, itu yang benar. Dalam penderitaan dan peperangan, ya peperangan adalah pertarungan dia, menang atau kalah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti itu. Kemudian menyebarluaskan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Itu kewajiban kita. Kita lanjut ya. Apa yang belum baca tuh? Mana belum baca? Tadi tidur. Mana baca Nan? Memperluaskan dan menyiarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Berikutnya. Turunkan. Oke. Oh, ini bawah.
dan berpeganglah kamu semua Dan kepada kamu adang-adang. agama Bos. Allah, dan Awas. janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah persatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat jadi tertarik. Ya. Di surat Ali Imran ayat 103 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa'a hufratim minan nari fa'an qazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. sama adik gitu. Kata Allah dalam Al-Quran surat 3 ayat 103 itu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Nah, jadi disuruh kita berpegang kepada kamu semuanya kepada tali agama Allah. Nah, kalau kita tidak berpegang kepada aturan-aturan Allah, tali agama Allah itu adalah Al-Quran, kalau kita berpegang gitu. Kemudian janganlah kamu bercerai-berai. Nah, orang tidak boleh bercerai-berai, itu dilarang. Jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Nah, nikmat Allah itu ketika kita masa jahiliyah, masa tidak tahu apa-apa, masa bodoh. Kemudian ketika masa bodoh itu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Jadi ketika nikmat Allah itu diberikan, ketika orang itu lagi bermusuh-musuhan, lagi tidak punya ilmu pengetahuan, Allah mempersatukan hatimu. Lalu bagaimana caranya Allah mempersatukan? Yaitu dengan memberikan Al-Quran tadi, memberikan pengetahuan kepada orang yang jahil, kepada orang yang bodoh itu. Ya kan? Kalau orang bodoh dulu kan bermusuh-musuhan karena kebodohannya. Maka Allah mempersatukan hatimu dengan Al-Quran tadi, dengan agama itu. Kalau orang hidup tidak beragama tetap bermusuh-musuhan. Jadi agama itu adalah yang mengatur kehidupan manusia agar manusia itu taat dan patuh kepada aturan Allah, bukan kepada aturan pribadi masing-masing, tapi aturan yang diturunkan oleh Allah dalam hidup di muka bumi ini adalah ada aturannya, itu agama. Ya, agama itu adalah nasihat untuk diri kita masing-masing. Itu ya, Allah mempersatukan dengan itu. Lalu menjadikan kamu menjadilah kamu karena nikmat Allah dan orang-orang yang tunggu dulu. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah itu. Nikmat Allah itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu. Dan orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Kenapa disebut Allah kamu itu berada di jurang neraka? Karena bermusuh-musuhan tadi, karena bercerai-berai itu. Tidak berpegang kepada tali agama Allah. Itu sebabnya orang itu berada di jurang neraka. Jadi lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Dengan apa menyelamatkannya? Dengan berpegang teguh kepada tali Allah tadi, kepada agama. Jadi supaya dia di jurang neraka, tidak jadi dia masuk neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Mati.
Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala deh. Nyala lagi deh. Nyala. Nyala lagi deh. Ya udah, kita udah tutup. Udah. Adang Dari apanya? adang. Siapa itu abang? Di pisang nih, masa pisang. Yang gitu, lagu Palestina gimana? Adang. Lagu Palestina gimana kamu tahu? Dia apa lagu Palestina? Selamat belum record ya? Belum dihapus ya? Oh, udah record ya? Itu diupload seluruh dunia.